kepulan asap hitam itu dari kebetulan karena sisi sebelah, 2 sisi seperti ini, di sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini tuh asap hitam semua. Kan api yang sekali kayak ledakan terus habis itu menghilang kayak gitu. Juga saya yang, pertama kali saya hubungi adalah suami, prediksi terjebak dalam keadaan seperti ini. Nah, jadi kayak, oke, selama di sana dan tidak ngapa-ngapain, gimana ya nanti kalau masa masuk saya harus lari kemana? Para pemirsa Saksi Kata, bertemu lagi di YouTube channel Tribun Jateng. Saat ini bertemu dengan satu di antara warga negara Indonesia yang bertugas di Nepal untuk melakukan tugas dari negara. Namun siapa sangka kondisi di Nepal pada saat itu cukup mencekangkan. Beberapa fasilitas umum itu ikut dirusak, dibakar, dan benar-benar sangat sulit dijelaskan ya. Dan saat ini kita ketemu dengan Ibu Teki dan kita langsung ngobrol saja bagaimana saat berada di situasi di tengah-tengah aksi kerusuhan di Nepal. Ibu Teki, pada saat itu bisa diceritakan Bu awal mula Ibu Teki berangkat ke sana itu dengan tugas negara yang seperti apa dan kondisi di Nepal itu seperti apa? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami ini adalah sebagai salah satu sekretariat dari WHOCC atau WHO untuk Collaborating Center di Nursing and Midwifery Development. Jadi kami di bagian midwifery sudah dilatih untuk program leadership di kebidanan, yaitu programnya adalah Midwifery Leadership Program. Itu asal muasalnya adalah dari WHO CRO yang dikembangkan di India. Itu diperuntukkan untuk negara-negara yang memiliki basis kebidanan dan keperawatan yang ingin mengembangkan leadership bidannya supaya bidan itu memiliki kemampuan advokasi ke pemerintah dan juga stakeholder seperti itu. Nah, kebetulan karena kami sudah memiliki skill untuk pelatihan tersebut, kami dipercaya untuk melatih sebagai fasilitator di batch 2 di Jakarta pada bulan Juni. Kemudian karena dari hasil konsolidasi pihak CRO dengan negara-negara di CRO itu ada permintaan pelatihan MLP di Nepal karena di sana kebetulan juga basis nurse midwife-nya itu juga masih membutuhkan untuk yang di MLP ini sehingga dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Direktorat penyediaan SDMkes yang dipimpin oleh direkturnya yaitu Ibu Ana Kurniati menugaskan kami bertiga untuk datang ke Nepal untuk memberikan pelatihan tersebut didampingi dengan fasilitator utama dari WHO CRO yaitu dengan Ibu Ai Tanimisu seperti itu. Oke. Jadi kami datang ke sana itu atas penugasan Atas dari penugasan Kemenkes. Kemenkes ya. Dan pada saat itu hari pertama seperti apa? Ya, kami hari pertama kami datang hari Minggu. Minggu. Kondisi pada saat kami datang itu di siang hari bandara juga masih keadaannya normal, kemudian untuk kami perjalanan dari bandara ke hotel juga normal, sama sekali tidak ada, informasi ataupun indikasi-indikasi akan adanya kerusuhan yang terjadi ataupun Terjadi. ada Oke. demonstrasi atau apa kayak gitu belum ada. Oke, berarti kegiatan masih berjalan dengan normal? Iya betul sekali. Semuanya Jadi pelatihan dan lain iya, sebagainya. Hingga nggih. awal mula terjadinya aksi tersebut kapan? Iya, baik. Jadi hari pertama, hari Senin, itu pembukaan masih berjalan lancar, seluruh pimpinan dari stakeholder terkait dengan MLP ini datang, termasuk dari Direktorat Jenderal dari MOPH sana juga hadir untuk membuka kegiatan tersebut. Kegiatan pelatihan pun juga berjalan dengan antusias sekali, sampai pukul 15 waktu setempat, jam 3 sore kami mendapatkan informasi yang cukup membuat panik di kelas yang dilaksanakan di salah satu hall hotelnya bahwasanya aksi damai yang penuntutan dari Gen Z yang memprotes adanya pemblokiran media sosial itu menjadi ada tindakan yang mengarah ke kekerasan seperti itu sehingga tidak hanya di titik dekat
ibu kota di Kathmandu saja ternyata menyebar di berbagai titik seperti itu. Sehingga dari informasi tersebut akhirnya ditawarkan kepada peserta apakah mau dilanjutkan atau ditunda seperti itu. Karena memang peserta yang hadir itu tidak semuanya diinapkan di Hotel Himalaya di tempat kami berada, tetapi mereka berangkat dari tempat asalnya masing-masing seperti itu. Sehingga karena mempertimbangkan kondisi keamanan, kita menawarkan kepada peserta untuk dilanjutkan atau ditunda. Namun karena memang saking antusiasmenya terhadap kegiatan MLP ini, mereka menginginkan untuk tetap dilaksanakan, dilanjutkan sampai selesai. Sehingga kami menyelesaikan kegiatan hari pertama itu sampai jam 5:30 waktu setempat kayak gitu. Baru diagendakan di hari selanjutnya itu diagendakan untuk ada pertemuan lagi. Namun perkembangan di malam harinya ternyata situasi semakin nggak kondusif. Kemudian di media juga mulai ada pemburuan kepala pemerintahan ini, sehingga malam itu kami koordinasi dengan WHO Nepal dan juga dengan MIDSEN atau organisasi kebidanan yang di Nepal, itu akhirnya memutuskan untuk mengalihkan yang tadinya kegiatannya itu berjalan secara luring, datang ke hotel, akhirnya dialihkan ke daring seperti itu. Sehingga malam itu kami juga menyibukkan keempat fasilitator dengan WHO ini menyibukkan untuk memilih kegiatan mana yang bisa dilaksanakan secara daring seperti itu. Nah, hari kedua pun kami di hotel juga masih keadaannya belum yang sangat mencekam sekali. Kami masih ada pembukaan kegiatan berlangsung. Namun pas menjelang siang sekitar jam 11-an itu baik dari pihak fasilitator Indonesia maupun fasilitator WHO sudah sibuk kontak dari pemerintahan Indonesia ke kami masuk memastikan kondisi, kemudian dari fasilitator WHO mendapatkan updating untuk protokoler WHO, terjadi pecah kerusuhan harus seperti apa, udah tidak fokus lagi untuk pelatihan kayak gitu. Dan ternyata lingkungan sekitar peserta di mana tempatnya mereka berada itu juga sudah tidak kondusif kayak gitu, sehingga mempertimbangkan keselamatan fisik dan juga mental, akhirnya untuk kegiatan di hari ketiga itu ditunda, padahal sebelumnya sudah terjadwal seperti itu. Jadi memang di hari Selasa itu sudah mulai ada pengerusakan, kemudian udah pembakaran, itu sudah terjadi. Sehingga untuk kegiatan pun akhirnya diputuskan untuk ditunda. Walaupun awalnya sih agak alot juga karena dari MIDSEN, dari SSD atau organisasi profesi yang kebidanan dan juga perawatan dari sana itu berharapnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal dari tanggal 8 sampai tanggal 12 seperti itu. Cuma dari WHO-nya menyampaikan bahwasanya program MLP ini atau Midwifery Leadership Program ini tidak hanya sekedar kuliah yang kami ngasih materi, diterima, selesai, kayak gitu, bukan ke sana. Kami benar-benar dari program ini tuh pengen membuild up supaya bidan itu memiliki kemampuan untuk advokasi seperti itu. Jadi menilai bagaimana kebutuhan tentang kebidanan yang ada di grassroots, ya, baru nanti supaya bisa mereka mengkomunikasikan ke stakeholder yang terkait, yang tepat itu caranya seperti apa, bagaimana melakukan policy dialog dan lain sebagainya seperti itu, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk ditunda. Itu perusakannya fasilitas apa? Mungkin seperti halte atau rumah-rumah, kan sempat rumah-rumah pejabat juga diincar ya? Betul. Itu seperti Kantor pemerintahan yang menjadi sasaran, kantor pemerintahan, kemudian gedung rumah dari kepala pemerintahan juga, dan di hari Rabu itu merambah ke rumah-rumah warga yang barangkali juga tidak ada kaitannya pun juga ikut dirusak kayak gitu. Beberapa waktu yang malam kalau tidak salah saya lihat di berita itu berita lokal menyebutkan bahwasanya setelah diumumkan hari Rabu Perdana Menteri mengundurkan diri disusul dengan presiden yang mengundurkan diri, itu sebenarnya Gensi sudah menarik diri. Tapi masih ada massa yang melakukan penjarahan, pengerusakan, kemudian bentrok dengan kepolisian, bahkan ada yang menjarah senjata apinya polisi di sana, sehingga membuat yang tadinya kami itu hari Rabu malam sudah mau dipulangkan ke Indonesia karena protokoler dari WHO menyampaikan seperti itu, akhirnya tidak bisa pulang karena memang kondisi
di lingkungan masih ada senjata apinya polisi yang hilang, bahkan ada yang, apa namanya itu, tidak segan untuk melakukan kekerasan seperti itu, sehingga kami diminta untuk tetap stay dan kami juga mendapatkan informasi bahwasanya bandara ditutup karena masyarakat, menyerang ke sana juga. Massa itu menyerang ke bandara dengan adanya isu, dari pimpinan pemerintahan itu katanya mau, terbang ke, negara Negara yang lain untuk mengevakuasi diri seperti itu, sehingga kayak dicegat seperti itu. saat itu yang jadi pertanyaan saya adalah, jenengan tentu di hotel ya, itu apa yang dirasakan di situ, yang dilihat di situ? Apakah, di hotel itu protokol keamanannya berjalan dengan baik atau mungkin bahkan sampai masuk penjarahan di hotel atau gimana? Iya, kebetulan karena kami tinggalnya di Hotel Himalaya itu, tidak ada afiliasi dengan pemerintahan dan kebetulan di hotel kami tidak ada anggota dari pemerintahan yang menginap di sana. Sehingga kami, cukup aman dan protokoler keamanan di hotel juga sudah dilaksanakan dengan menutup seluruh akses masuk dan keluar, baik gerbang yang ada di depan, yang di luar maupun untuk pintu yang mau masuk ke hotel itu ada pintu kaca yang tebal itu dan pintu yang di, dalam itu juga kondisinya tertutup Mmm, semua. Kami benar-benar tidak oke. boleh keluar. Berarti hampir terisolasi di dalam hotel itu ya? Selama berapa lama itu? Terisolasi kami berarti sampai hari Kamis kami terisolasinya. Berarti sekitar berapa hari? 3 hari. 3 hari Iya, 3 dalam hari kami terisolasi di hotel, berarti seperti itu. informasi hanya sebatas dari handphone dan Ya, telep email, handphone, seperti itu karena kami kan, eee, karena dihubungi juga dari KBRI, kami dihubungi dari Kemenkes, kami juga memantau, apa namanya, kemajuan untuk, kondisi yang ada di sekitaran, wilayah yang kami tinggali di Kathmandu itu seperti apa, itu juga dari informasi dari WHO. Dari WHO, karena kami memang ke sana dengan WHO Searo sehingga protokoler WHO itu men-CC-kan informasi keamanan itu ke email kami. Jadi kami ya memantau email, kami memantau WA, seperti itu. Sedangkan kalau, kondisi kami di dalam hotel kebetulan karena kamar kami ada di apa namanya, dekat jendela yang di luar, itu kami dari dalam hotel bisa melihat pas siang kepulan asap hitam itu dari kebetulan karena sisi sebelah, 2 sisi seperti ini, di sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini tuh asap hitam semua. Nah, menjelang sore, sudah mulai gelap, itu kami bisa melihat, apa namanya, bara kayak bara api merah-merah dari ya, seperti itu. gedungan Iya, bangunan yang kalau dibakar yang ya? pas siang itu malah yang Baru gedung kepulan asap. terbakar itu malah terlihat sekali dari hotel kami. Pas hari Rabu malamnya itu yang menurut saya yang paling mencekam yang pas itu. Karena pas Rabu malam itu kami dari dalam hotel itu bisa mendengar suara ledakan yang tak cuma sekali, 2 kali, berkali-kali ada suara ledakan, tembakan, kemudian bunyi ambulan yang, sirine itu Lalu lalang wirangi terus ya? ya, kemudian kami juga sempat melihat dari jendela kamar kami itu, dari tempat yang ada baranya itu kayak apa namanya, kayak kobaran api yang sekali kayak ledakan itu, terus habis itu menghilang kayak gitu. Itu, apa namanya, Rabu malam yang menurut kami, memang yang paling mencekam dan kami pun memang, diminta untuk standby, kami diberikan, arahan untuk melakukan, pengepekan benda-benda berharga kami, benda-benda penting kami untuk sewaktu-waktu apabila dilakukan evakuasi nanti kami hanya membawa apa namanya, benda-benda penting misalnya HP ataupun paspor dinas dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kami posisinya malam itu steady semua seperti itu untuk melihat, untuk menunggu protokoler dan juga untuk, proses evakuasinya akan dilaksanakan seperti apa. Berarti bisa melihat kondisi luar itu dari kaca Iya hotel gitu iya ya? betul. Kalau di situ, tadi kan ada yang kebakaran dan lain Iya. sebagainya, kira-kira berapa banyak? Kalau berapa banyaknya sangat Nggak kehitung ya sampai banyak? sangat banyak sekali sangat Termasuk banyak jumlah sekali. ledakan itu yang sering berulang? Iya, berulang. Kalau karena mungkin karena saya juga kondisi panik dan dengan, menenangkan diri sehingga tidak menghitung berapa jumlah ledakannya, tetapi lebih dari 5, 10 mungkin ada, tetapi nggak sampai yang, 20 atau 50 kali gitu, tidak. Itu selama di dalam hotel itu,
jenengan itu melakukan apa? Menghubungi keluarga kah sudah atau Iya. seperti apa gitu? Iya, tentunya saya menghubungi keluarga juga. Saya yang pertama kali saya hubungi adalah suami. Saya jelaskan kondisinya di sini seperti ini, tetapi kami sudah mengikuti protokoler dari pemerintah Indonesia dalam hal ini dari KBRI selalu memantau kami juga dari Kemenlu yang untuk apa namanya keamanan WNI di luar negeri itu juga memantau kami. Dan juga dari WHO Searo selalu memantau kami juga dan memberikan instruksi-instruksi, memberikan informasi perkembangan dan kami menyampaikan kepada keluarga bahwasanya insya Allah kami dalam keadaan yang aman karena dalam lindungan dari pemerintah Indonesia dan juga dari WHO seperti itu sehingga itu yang membuat apa namanya kami juga tidak terlalu yang dan juga dari WHO seperti itu sehingga itu yang membuat apa namanya kami juga tidak terlalu yang paniknya itu masih ada yang bisa agak meredakan karena kami ke sana itu ada dua sisi yang melindungi kami seperti itu. Oh, tapi tetap, pada saat itu yang dipikirkan jenengan pas pada malam-malam yang terutama Rabu tadi yang Iya. puncak-puncaknya itu seperti apa itu? Dan apakah berpikir kayaknya nggak bisa pulang ini atau Yes. gimana? Oh iya, betul sekali. Iya, jadi karena apa namanya Ibu Anita Ninizu ini memang beliaunya posisinya ada di WHO Searo dan sudah melakukan aktivitas di negara yang lain itu sudah sangat sering Sering. sekali. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Jadi menyampaikan ke kami prediksi terjebak dalam keadaan seperti ini karena ini seperti proses menggulingkan kekuasaan negara ya. Paling tidak mungkin 2 minggu atau 3 minggu kami akan terjebak di sana. Jadi kayak oke, selama di sana dan tidak ngapa-ngapain dan harus di hotel saya di sini orang asing. Kalau orang lokal mungkin tahu lari kemana tempat yang aman atau pergi kemana untuk cari makan. Nah, kalau kami kan baru pertama kali datang ke situ, pengalaman benar-benar yang pertama kali kami orang asing. Jadi yang ada di bayangan itu eh, gimana ya nanti kalau masa masuk saya harus lari kemana? Sama sekali nggak ada bayangan ini wilayahnya itu di sekitar sini tuh harus lari kemana seperti itu tidak ada sama sekali. Jadi itu yang ada di pikiran saya pada saat itu. Cuma ada hal yang membuat saya apa namanya untuk menenangkan diri saya sendiri bahwasanya saya percaya karena saya selalu dipantau dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu dan juga dari KBRI dan juga Kemenkes dan juga dari WHO Searo yang selalu tiada henti memberikan informasi dan juga koordinasi nanti seperti apa sehingga hal tersebut yang membuat saya insya Allah lah pasti nanti juga akan ada arahan yang menjamin keselamatan kami selama di sana. Tapi sana kebutuhan semua aman dijamin ya? Alhamdulillah karena kami posisinya ada di hotel sehingga aksesibilitas ke apa namanya ke tempat istirahat, kemudian untuk makan seperti itu alhamdulillahnya masih terjangkau seperti itu. Kami tidak bisa membayangkan apabila kami kondisinya itu, terjebaknya di bandaranya kah? Atau kalau misalnya dievakuasi ke kantor pemerintahan malah justru menjadi sasaran dari, apa namanya, massa yang ada di sana. Jadi, di sisi yang lain kami cukup bersyukur karena kami berada di posisi, hotel yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintahan dan hotel tersebut memang direkomendasikan oleh dari WHO-nya seperti itu, sehingga kami sangat bersyukur sekali. Itu kemudian, kondisi saat pulang dari hotel itu seperti apa? Kan Iya, pasti keluar dari hotel menuju iya, ke bandara itu seperti apa? iya. Baik, jadi, setelah informasi yang kami dapatkan bandara ditutup sampai hari Rabu yang tadinya kami mau dipulangkan hari Rabu itu tidak jadi, kami mendapatkan update di Rabu malam bahwasanya Kamis itu masih ada penutupan bandara. Namun hanya sampai jam 10 pagi. Sehingga, karena berdasarkan informasi tersebut, dari WHO langsung mencarikan kami tiket pulang. Kami difasilitasi oleh WHO Searo untuk kepulangan kami, dicarikan tiket pulang. Kemudian untuk, transportasi dari hotel ke bandara pun alhamdulillah kami juga difasilitasi dari WHO Searo. Mereka kontak ke UN, PBB
untuk bisa memberikan fasilitas driver plus, kendaraan, untuk bisa memobilisasi kami dari hotel ke bandara. Nah, kami diberikan informasi dari, Ibu Ai Tanimisu yang sudah berkoordinasi dengan PBB, kami diminta siap untuk, di hotel untuk dimobilisasi itu jam 5 sore. Pada jam 5 sore kami keluar dari hotel, itu keadaan, apa namanya, suasana jalan ya lengang, sangat lengang sekali, yang terlihat hanya, patroli dari tentara yang ada di sana. Jadi karena memang tadi presiden sudah, apa namanya, mundurkan diri, sehingga memang sudah dipegang oleh militer, seperti itu. Kami sepanjang jalan itu, jalanan lengang, tidak ada aktivitas dari masyarakat, yang kami lihat adalah tentara yang berjaga dengan senjata laras panjangnya dan itu banyak di setiap sudut seperti itu. Dan informasi yang kami dapatkan untuk bisa, melakukan mobilisasi yang terbatas itu memang hanya diizinkan untuk foreigner atau untuk orang asing saja dan tentunya, eee, tentara tersebut apa namanya, bertugas untuk memeriksa atau checking dokumen dan juga memastikan bahwasanya yang melakukan mobilisasi ini adalah foreigner, seperti itu. Jadi untuk masyarakat lokal memang Tidak sama bisa ya, sekali sama tidak sekali. boleh, iya, tapi kalau untuk orang asing memang diizinkan karena, apa namanya, kebijakan dari, pemerintahan pada saat itu seperti itu. Sepanjang jalan kami melihat dari, bangunan-bangunan yang dirusak itu juga ya masih seperti itu, masih ada asapnya, kemudian juga apa namanya, eee, sama sekali belum ada, upaya untuk membersihkan atau apa seperti itu belum ada. Nah, sampai kami masuk ke jalan utama, kurang lebih 5 menit, kami Oke. mendapatkan informasi di radio, di mobil PBB yang kami tumpangi itu bahwasannya pecah lagi demonstrasi di pusat kota. Sehingga kami, jalur ke bandaranya tidak dilewatkan ke jalur yang utama, tetapi lewat jalur kayak semacam jalur alternatif seperti itu. Jadi tidak dilewatkan jalur utama karena pada saat posisi kami mau pulang ternyata juga pecah demo lagi di pusat kotanya, seperti itu. Sehingga yang kami, lihat di sepanjang jalan yaitu adalah tentara yang berjaga dengan senjatanya mereka. Namun untuk prosedural untuk pengecekan tadi, pada saat rombongan kami yang bertiga mau ke bandara itu tidak dilakukan penghentian dan pengecekan. Kami sih berasumsi bahwasanya karena kami menggunakan kendaraan label UN-nya itu ada, mungkin dari tentara juga sudah familiar, "Oh ini dari UN," jadi langsung diminta untuk lewat, ya seperti ini kan saja Iya, gitu, tidak dihentikan dan langsung tidak jalan gitu ya? iya, padahal kami sudah menyiapkan tiket pesawat, boarding apa namanya, paspor dinas, seperti itu sudah kami siapkan, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kami diminta langsung jalan. Sampai Indonesia jam berapa? Kami sampai di Indonesia hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi sekitar jam 8. Itu perasaannya lega tentu ya? Sangat lega sekali, apalagi kami juga sangat terhormat sekali disambut langsung oleh Ibu Ana Kurniati. Beliau sangat luar biasa sekali dalam memantau perkembangan kami di sana seperti apa, kayak gitu. Beliau sangat luar biasa sekali, bahkan meluangkan waktunya beliau untuk datang ke bandara, untuk secara langsung menemui kami, memastikan kondisi kami dalam keadaan selamat. Oke, jadi seperti itu, Tribuners dan pemirsa Saksi Kata, kami ngobrol dengan Ibu Teki, banyak sekali tadi pengalamannya yang luar biasa, terjebak di daerah yang sangat mencekam sekali ya Bu Teki. Dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran, pengalaman, berbagi kepada para warganet di Indonesia tentang bagaimana warga negara Indonesia yang bertugas menjalankan tugas negara dan memang resikonya yang sangat luar biasa. Oke, sampai jumpa di Saksi Kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.